Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yaitu membuat web dengan judul Kampus Cycle, yaitu di mana itu adalah website penyewaan sepeda kampus. Izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Rafi Zulkar Arif dengan NIM akhir 276. Saya Nazwarul Azmi dengan NIM 237. Saya Pramadani dengan NIM akhir 2007. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk latar belakang dari permasalahan ini yaitu seiring perkembangan teknologi informasi membuat perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan terintegrasi. Nah, di Universitas Jember, mobilitas mahasiswa itu cukup tinggi karena aktivitas berlangsung di banyak gedung fakultas, sehingga sepeda kampus menjadi sarana transportasi yang paling sering digunakan. Tingginya ketergantungan pada fasilitas ini membuat sistem penyewaan yang efektif sangat dibutuhkan. Namun, proses penyewaan sepeda ini masih dilakukan secara manual di gedung Faperta. Jadi, mahasiswa harus mengantri terlebih dahulu, lalu staf mencatat di buku besar, dan ketersediaan sepedanya tidak bisa dicek secara real time. Nah, kondisi ini sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pengembalian, hingga menambah beban kerja staf pada jam-jam sibuk. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan aplikasi website Campus Cycle sebagai solusi digital penyewaan sepeda. Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel, Tailwind CSS, dan MySQL sebagai database-nya. Dengan fitur seperti login dengan email UNED, lalu pengecekan ketersediaan sepeda, pemilihan paket sewa, perhitungan otomatis durasi dan denda, hingga pencatatan transaksi. Nah, bagi staff, tersedia juga fitur CRUD sepeda, validasi pembayaran, dan pemantauan transaksi. Nah, meskipun masih menggunakan pembayaran cash ataupun tunai, Kampus Cycle ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mendukung transformasi layanan digital di lingkungan kampus. Untuk tujuannya sendiri yaitu hmm, Nah, jadi yang pertama yaitu mengembangkan sebuah website yang dapat membantu mahasiswa dan staf dalam meningkatkan kemudahan akses dalam layanan penyewaan sepeda di lingkungan UNED. Lalu yang kedua, menyediakan fitur yang memudahkan mahasiswa dalam melihat ketersediaan sepeda tanpa harus datang ke lokasi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, memfasilitasi staf dalam mengelola data sepeda, validasi pembayaran cash, serta memproses transaksi penyewaan secara terstruktur tanpa proses manual. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu untuk menerapkan otomatisasi perhitungan denda dan waktu pengembalian yang lebih jelas, akurat, dan transparan bagi mahasiswa ataupun staf. Nah, untuk batasan masalahnya sendiri, itu yang pertama, metode pembayaran itu hanya mendukung pembayaran tunai atau cash. Jadi sistemnya belum mendukung pembayaran digital atau integrasi dengan layanan keuangan lainnya. Lalu batasan yang kedua, akses mahasiswa masih menggunakan email resmi Universitas Jember, yaitu nim@mail.uned.ac.id sebagai bentuk validasi pengguna. Lalu yang ketiga, sistem hanya digunakan di lingkungan internal Universitas Jember, sehingga tidak menyediakan fitur untuk penyewaan umum di luar kampus. Dan batasan yang terakhir yaitu fokus utamanya di fitur admin hanya pada pengelolaan data sepeda, transaksi penyewaan, dan validasi pembayaran. Jadi fitur seperti manajemen akun lanjutan atau laporan keuangan detail belum termasuk dalam cakupan proyek. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan di bab kedua, itu dasar teori. Jadi yang pertama ada konsep dasar sistem informasi. Di sini sistem informasinya sebagai kombinasi antara teknologi manusia dan prosedur yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga menyajikan informasi yang bermanfaat. Lanjut ke sistem informasi berbasis web. Di sini webnya berarti pengguna dapat mengakses menggunakan browser tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi di perangkat mereka. Selanjutnya model arsitektur client server. Kamu cycle menggunakan modul client server, di mana browser pengguna bertindak sebagai klien yang memberikan permintaan, sedangkan server menjalankan Laravel memproses permintaan tersebut dan menghasilkan respon. Kemudian konsep database relasional, penyimpanan data pada sistem ini menggunakan database relasional, tersusun dalam tabel-tabel yang saling terhubung, dan memudahkan pengolahan data karena setiap informasi tersimpan secara teratur. Next. Kemudian landasan teknologi backend. Di sini backend pada sistem kampus cycle dibangun menggunakan kombinasi PHP, Laravel, dan konsep MVC. Dan lanjut ke bahasa pemrograman PHP. PHP digunakan untuk proses permintaan pengguna, menginstruksi logika aplikasi, serta berhubung dengan database untuk mengambil dan menyimpan data. Lanjut ke konsep framework. Dengan framework ini, proses pembuatan aplikasi menjadi lebih cepat karena mengurangi kebutuhan menulis kode dari awal serta meminimalkan kesalahan melalui standar yang telah ditetapkan. Kemudian definisi framework Laravel, konsep FVC. Sini pertama model itu untuk menangani struktur data dan relasi dengan tabel dalam database. Controller mengatur logika proses, seperti peminjaman, pembelian, dan pengelolaan data sepeda. Dan kemudian view untuk menampilkan hasil antar muka ke pengguna menggunakan black. Next.
Kemudian juga konsep inti Laravel yang diimplementasikan. Nah, pada kampus Cycle, beberapa fitur inti yang paling berperan adalah routing controller, model dengan instrumen ORM, serta Blade sebagai templating. Pertama, routing dan controller. Sini pada kampus Cycle, route mengatur arah proses seperti halaman login, lihat daftar sepeda, hingga proses logout. Kemudian selanjutnya model dan Harlequin ORM. Nah, pada kampus Cycle, ini dapat dilihat saat mengambil daftar sepeda dari tabel recycle, membuat penyewaan dari tabel rental atau manajemen paket pada package. Dan selanjutnya Blade template engine. Nah, pada kampus Cycle ini, semua struktur view menggunakan layout inheritance agar tampilan tidak perlu ditulis ulang. Contohnya pada seluruh halaman admin, menggunakan external layout. Setelah seluruh halaman user menggunakan external layout utama pada file app. Next. Penjelasan teknologi front-end. Nah, pada sistem ini menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang pertama lanjut ke HTML dan CSS. Di sini HTML untuk membangun struktur halaman web seperti formulir, tabel, dan juga menu navigasi. Kemudian CSS-nya digunakan untuk memberikan tampilan visual yang menarik dan mudah digunakan untuk oleh user. Dan JavaScript dan library JS. Nah, di sini digunakan untuk memberikan interaktivitas pada halaman web seperti validasi input, manipulasi elemen halaman, dan juga menjalankan event tertentu. Dan Tailwind CSS pada proyek kampus Cycle, kami menggunakan Tailwind CSS sebagai framework utama. Tailwind dipilih karena lebih fleksibel, cepat, dan juga tulisannya tidak dari nol. Kemudian konsep CRUD, di sini kampus Cycle menggunakan CRUD, create, dan update delete. Pada proyek kampus Cycle, penamaan CRUD dapat dilihat pada mulai pengolahan data sepeda, manajemen akun pengguna, dan juga manajemen paket sewa, update, status penyewaan, dan penginputan data penyewaan. Next. Kemudian keamanan website. Pada kampus Cycle, yang pertama ada validasi input untuk mencegah data tidak valid masuk ke sistem kampus Cycle. Kemudian proteksi CSRF, ada form untuk mencegah pemalsuan permintaan. Kemudian autentikasi pengguna untuk membatasi akses fitur. Dan yang terakhir hashing password untuk mengenkripsi password mahasiswa dan staf sehingga login aman dan tidak tersimpan dalam bentuk teks. Selanjutnya, selesai oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu rancangan aplikasi web kami, yaitu pada bab ini kami merancang blueprint sistem kampus Cycle agar dapat menjawab permasalahan manual yang ada, mulai dari spesifikasi fitur, struktur data, hingga alur operasionalnya. Yang pertama, untuk kebutuhan sistemnya kami membagi dua kategori, yaitu hak akses pengguna, yaitu mahasiswa sebagai user dan staff sebagai admin. Untuk kebutuhan fungsionalnya, itu harus dapat memfasilitasi user, yaitu registrasi dan login, melihat katalog sepeda, melakukan penyewaan, monitoring status sewa, melihat riwayat transaksi, dan yang terakhir yaitu dapat mengelola profil. Untuk kebutuhan fungsional dari adminnya sendiri, yaitu sistem kami harus memfasilitasi untuk login khusus, manajemen data sepeda CRUD, dan manajemen kecewa, manajemen transaksi, manajemen denda, manajemen pengguna, dan laporan statik. Dan untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, yaitu selain fitur utama, sistem juga harus memenuhi kriteria seperti keamanan, ketersediaan, yaitu sistem berbasis web yang dapat diakses melalui browser, dan akurasi waktu. Sistem harus menggunakan zona waktu lokal, yaitu WIB, untuk perhitungan durasi sewanya. Untuk perancangan input dan outputnya, yaitu untuk input ini segala data yang dimasukkan oleh pengguna, user maupun admin untuk diproses oleh sistem, yaitu inputan registrasi dan profil pengguna, dan input login, dan input manajemen data sepeda yang dilakukan oleh admin saja, dan ada inputan manajemen paket sewa, yaitu bagian admin, dan input transaksi penyewaan, yaitu untuk bagian mahasiswa, dan input proses pengembalian sepeda dan denda, dan juga input filter dan pencarian. Dan untuk perancangan outputnya sendiri, yaitu ada output dashboard statistik untuk admin, yang berisi angka yang menampilkan total sepeda, sepeda tersedia, dan total pengguna. Dan output katalog ketersediaan sepeda, terus kemudian output status sewa aktif dari user, kemudian output laporan riwayat transaksi, output bukti pembayaran di transaksi yang berisi tampilan modal pop-up yang berisi ringkasan ID transaksi, nama penyewa, dan status pembayaran, lunas atau belum, serta total yang harus dibayar. Dan output notifikasi sistem, yaitu berisi pesan umpan balik, yaitu berhasil menyewa, stok habis, spot salah, atau konfirmasi dilakukan. Kemudian untuk struktur data dari web kami, yaitu kami menggunakan database relasional yang saling terintegrasi, dan ada beberapa tabel, yaitu entity-nya ada payment, session, user, rentals, package, recycle, password, research token, date, dan log. Nah, itu beberapa entity dari web kami.
Nah, untuk relasinya sendiri itu si user rentals, recycle ke rentals, kemudian package ke rental, rentals ke payments, dan user ke session. Nah, kemudian lanjut ke rancangan langkah penggunaan aplikasi. Nah, ini untuk mulai dari proses pendaftaran akun hingga penyelesaian transaksi penyewaan dan pengembalian sepeda. Untuk alurnya sendiri ada fase booking, fase pengambilan, dan fase pengembalian pada penggunaan user. Untuk penggunaan oleh admin sendiri, yaitu manajemen data sepeda dan paket, kemudian verifikasi peminjaman, proses pengembalian dan denda, terus monitoring dan pelaporan, dan manajemen pengguna. Ini untuk flowchart dari alur sistem kami. Baik, untuk selanjutnya kami akan demo dari web yang kami buat. Nah, ini untuk tampilan dari web kami, yaitu berisi penjelasan dari web kami, yaitu ada tombol mulai sekarang dan belajar lebih lanjut, dan ada fitur menjelaskan fitur-fitur dari web kami, dan berisi informasi umum tentang website kami, dan juga untuk fiturnya seperti bawah ini. Dan juga untuk selanjutnya kita mulai sekarang untuk direct ke halaman register. Nah, setelah akan mulai sekarang, maka akan biarkan ketampilan halaman register. Di sini user harus mengisi namanya, setelah itu eh, emailnya. Di sini untuk emailnya harus dengan link dan juga akhirnya adalah mail.unet.ac.id, dan passwordnya minimal 6 karakter dan terdaftar. Setelah itu akan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk register tadi kami buat di controller.php, kemudian view-nya dibuat di register.blend.php. Ini halaman login, masukkan akun yang telah didaftarkan tadi di registrasi. Nanti akan masuk ke beranda usernya. Nah, di login itu berubah di view-nya di login back.php. Jadi untuk fitur-fitur user itu kita bisa login pakai akun Google. Nah, itu yang Melunet ID. Nah, itu otomatis langsung ke redirect ke dashboard user. Nah, menu buat user itu ada edit profile, sewa sepeda baru, terus lihat riwayat penyewaan, dan pusat bantuan. Nah, yang pertama itu di edit profile itu buat kayak ngelengkapin datanya gitu atau merubah foto-fotonya. Nah, misal ubah foto. Nah, itu jadi misal datanya udah diganti, kita klik simpan perubahan kalau tidak ada yang diubah lagi. Nah, itu berhasil diperbarui profilnya. Terus kembali ke dashboard. Lalu selanjutnya di fitur sewa sepeda itu kita bisa lihat daftar sepeda yang tersedia. Nah, itu ada beberapa sepeda, misal kita mau nyewa yang United itu. Coba yang United. Nah, kita lengkapi datanya dulu kayak waktu mulanya. Terus paket, dan misal yang kilat itu 1 jam. Terus, nah itu sistem akan menghitung otomatis estimasi waktu selesainya sama total biayanya. Nah, terus kalau masih sewa. Nah, kalau udah kredit dashboard berarti datanya masuk ke riwayat. Coba klik riwayat. Nah, itu statusnya menunggu. Jadi statusnya itu menunggu konfirmasi dari admin. Kalau adminnya sudah mengkonfirmasi, nanti statusnya itu berubah menjadi sedang berjalan. Terus kembali ke dashboard, kita lihat yang pusat bantuan. Nah, jadi di pusat bantuan admin itu datanya bersifat statis. Jadi dia cuma berisi kayak informasi kontak-kontak gitu doang buat layanan ketika ada yang ingin ditanyakan gitu. Untuk masuk ke admin untuk mengonfirmasi siapa aja yang menyewa, itu kita bisa mengklik aksi, yaitu mulai sewa ini. Nah, nantinya statusnya akan berubah menjadi sedang jalan. Nah, jadi ketika admin udah ngeklik statusnya itu sedang berjalan atau mulai, nah itu di tampilan usernya itu kayak gini di dashboardnya. Jadi dia kayak muncul informasi itu tentang penyewaan yang sedang berjalan itu. Nah, itu kayak yang di gambar sedang dipakai, terus merek sepedanya, terus estimasinya, harganya, dan paketnya. Terus di bawahnya itu di sisa waktu itu ada kayak waktu countdown gitu. Jadi dia bakal ngitung mundur dari waktu estimasi peminjaman gitu. Nah, untuk fitur-fitur di dalam admin ini, pada dashboard ini sama seperti user tadi, bisa mengedit profil, bisa mengganti foto, nama lengkap, password emailnya juga. Nah, kita rubah menjadi namanya saja,
admin verb 25, kemudian simpan perubahan. Nah, ada alert bahwa sudah berhasil diperbarui. Dan lanjut ke dashboard tadi, ini terdapat apa? Informasi tentang total sepeda yang tersedia berapa, kemudian yang disewa berapa, dan total pengguna, total transaksinya, total pendapatannya, dan total dendanya. Dan juga ada tampilan transaksi terakhir, yaitu hanya menampilkan 5 saja, dan ada ringkasan hari ini. Nah, jika kita melihat semua transaksi akan redirect ke halaman transaksi. Lanjut ke fitur data sepeda, ini bisa juga apa? Bisa COD, yaitu bisa menambahkan sepeda. Kita coba untuk menambahkan itu dengan kode PCF03, bisa menambahkan description-nya, statusnya, dan bisa juga menambahkan gambar dari sepeda tersebut. Nah, ini akan tampil kita sudah menambahkan sepedanya. Nah, bisa juga kita update, bisa edit sepedanya juga, mengubah deskripsinya, mengubah statusnya menjadi perbaikan. Nah, ini. Nah, ini untuk tampilan ketika sudah update-nya, yaitu statusnya dalam perbaikan, yang nantinya tidak bisa disewa atau tidak muncul di sewa pada user. Dan hapus. Nah, ini untuk pop-up dari hapus sepedanya. Nah, nantinya akan kehapus di daftar sepeda. Dan lanjut ke manajemen paket sewanya. Kita bisa juga mengatur harga durasi dari sewa sepedanya. Ini juga ada tambah paket hemat, yaitu 3-4 jam dengan harga semisal 12.000 bersimpan. Nah, ini nanti akan muncul di manajemen paket sewanya. Dan nantinya juga langsung terubah otomatis di tampilan usernya. Juga bisa update harganya jadi 10.000. Nah, kemudian simpan perubahan dan otomatis berubah, dan juga bisa menghapusnya. Lanjut ke data penggunanya. Nah, ini pada data pengguna ini admin juga bisa apa memblokir dari data pengguna tersebut. Nah, yang nantinya pengguna tidak bisa login. Kita coba untuk blokir user yang bernama nanti ini, dan juga bisa mengaktifkannya. Untuk pembayarannya sendiri, ini juga berisi informasi, dan juga ini ada live search, yaitu mencari supaya tidak bingung untuk mencarinya satu-satu. Nah, ini semua status, bisa juga mencari yang lunas, yang belum bayar. Nah, ini yang transaksinya apa bulan ini akan tampil di riwayat pembayaran ini. Bisa juga melihat detailnya, dan juga kita tutup. Ada juga informasi tentang ringkasan bulan ini dan distribusi pendapatannya. Dan apa data transaksinya. Nah, ini sama juga tadi bisa mencari ID satu-satu namanya, biar tidak mencari satu-satu. Kita coba mencari ID 18. Nah, akan muncul hanya ID 18 saja. Nah, kemudian apa? Admin juga bisa menghentikan aksinya dan menambahkan denda kerusakan, yaitu ketika ada yang lecet atau bagaimana bisa menambahkan dan akan muncul di user. Nah, selesai. Dan kita coba lihat di user apa saja yang kita ubah tadi. Nah, ini untuk Nah, ini pada tampilan user tadi yang ditambahkan denda kerusakannya, meskipun status waktunya sudah tepat waktu, akan muncul tagihannya dan keterangannya rusak 10.000 tadi. Nah, ini dan status transaksinya yaitu selesai denda. Nah, kemudian tadi yang kita mencoba login ketika sudah diblokir oleh admin. Nah, ini terisi informasi yaitu login gagal, akun Anda telah diblokir oleh admin. Nah, ini ketika admin sudah memblokir user tersebut. Nah, dari pengerjaan tersebut kita atur di controllernya, diatur pada bagian admin ini, admin controller, kemudian usernya juga di user controller ini. Dan juga untuk tampilan dari admin dan user tersebut memakai layout ini, admin PHP dan app PHP ini untuk user yang nantinya di extend ke masing-masing halaman admin dan user. Nah, untuk admin PHP ini di extend ke bicycle, terus kemudian dashboard, package, payment, dan edit profil, dan seterusnya. Dan juga sama untuk di extend ke user, ini app PHP-nya, hingga edit profil ini, profil PHP. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.